Oke, balik lagi di channel aku Boy X. Ya, jadi di kesempatan kali ini aku coba mau setup tarpten dari Flysheet 3x4. Bentuk setupnya itu prisma segitiga. Jadi kalau di video kemarin itu dia setupnya flycam. Yang dimaksud flycam itu kita posisi setupnya itu gantung gitu ya, jadi pakai hemok. Kalau yang mau setup kali ini itu kita tarptennya di bawah, cuma ada kesamaan bentuk kayak yang kemarin. Jadi untuk setup tarpten kali ini kita nggak butuh banyak alat untuk membuatnya. Kita cuma perlu flysheet 3x4 dan selanjutnya itu ada tali yang kira-kira panjangnya sampai di antara 3 sampai 5 meter, dan selanjutnya itu kita perlu adanya pohon atau penopang lainnya yang bisa membuat tali itu dari sebelah sana sampai ke sebelah sana tersambung kayak gitu. Jadi untuk setupnya langsung kita buat. Di sini kita punya tali ya. Aku coba mau kaitkan dulu tali dari sisi sebelah kiri ke sebelah kanan aku. Jadi yang aku pakai di sini simpulnya itu simpul bowline. Jadi kayak gini bisa diketatin, bisa dikenurin. Untuk simpulnya bowline itu kira-kira kayak gini. Tinggal gini aja. Oke, ini tinggal kita ketatin. Dan selanjutnya aku coba mau hubungkan tali ini ke penopang selanjutnya di ujung sebelah sana. Oke, bosku. Jadi setelah kayak gini mungkin bisa aku pakai sedikit alat bantu. Jadi alat bantunya ini juga dari tali yang sebelumnya aku udah buat. Aku buat begini, jadi supaya ini bisa mengkaitkan dari tali ke flysheet kayak gitu. Jadi untuk pembuatan itu bisa disertakan langsung kayak gini. Oke ya. Dan selanjutnya setelah kita sampai tahap ini, kita bisa langsung pasang dan dibentangkan flysheetnya. Jadi alat bantunya itu sederhana. Kita memanfaatkan ranting-ranting pohon. Jadi ini flysheetnya ada 19 loop. Kita kaitkan ini loop yang di tengah. Ini kita kaitkan aja langsung kemari. Dan ini nanti fungsinya bisa untuk kita atur keketatan dari flysheet ini sendiri. Nah, jadi dia kalau kita geser baru bisa bergerak. Kalau enggak kita tarik gini, ini enggak bergerak gitu. Dan aku mau coba lanjut ke sisi selanjutnya. Ini dia, sama kayak tadi. Ini kita tarik kemari aja. Oke, jadi setelah kayak gini, ini kan posisi flysheet kita masih kendor di antara sana dan sini. Jadi kita dengan alat bantu yang kita buat tadi bisa langsung kita tarik aja untuk keketatannya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Dan di sebelah sini bisa juga kita tarik lagi untuk memaksimalkan keketatan dari tarpten yang kita buat. Setelah kayak gini, ini ketinggiannya bisa kawan-kawan sesuaikan sendiri dengan kebutuhan camping di lapangan. Jadi pasak di sini berfungsi untuk mengetatkan dari tiap sisi-sisi flysheet ini sendiri. Dan selanjutnya setelah sampai di sini, itu yang kita tarik loop yang ke-1, ke-2 dari ujung. Jadi ini kenapa loop yang kedua berguna atau berfungsi untuk membuat
pintu masuk gitu. Jadi di sisi kanan dan kiri dari tarp tent ini kita punya pintu masuknya. Jadi ketika ada mungkin angin itu bisa terhambat dengan adanya pintu. Di sini bisa diatur untuk ukurannya sendiri sama kawan-kawan. Ini di sisi pertama. Dan selanjutnya setelah begini, sisi dari sebelah sananya itu dibuat di loop yang kedua juga. Di loop sebelah sini, ini bisa diatur keketatannya. Oke. Dan selanjutnya setelah di sini kita beralih ke sebelah sana. Di sebelah sini juga masih di loop yang kedua, di sebelah kanannya. Di sini bisa kita mengatur keketatannya sesuai selera Anda. Kita ke depan. Kita perlu bantuan pasak untuk dikaitkan di sebelah sini. Dan di sisi satunya kita pasang pasak lagi. Dan di sebelah sini kita perlu bantuan alat karabiner untuk menutup atau mengunci ya. Jadi untuk meminimalisir angin yang masuk dari sisi kanan dan kiri tarp tent ini. Jadi kalau kita mau masuk, kita tinggal buka karabiner kayak gini dan tinggal menguncinya seperti ini. Oke. Kita bisa lanjut ke sisi sebelahnya. Jadi sisi sebelah sini itu sama kayak yang sisi sebelah sana tadi, tetap kita kaitkan karabiner dan beberapa buah pasak untuk alat bantu membuat pintunya itu ketat. Lihat kawan-kawan, flysheetnya koyak. Mau beli baru belum jadi karena belum ada duit. Tapi ini tetap kita berdayakan. Oke ya. Dan di sini kegunaan dari karabiner itu sendiri mengkaitkan pintunya supaya tidak terbang-terbang, terbawa angin. Jadi ketika tidur di dalam itu nggak kelihatan sama tetangga-tetangga yang camping di luar. Oke. Jadi kayak gini. Dan di sini kita perlu satu lagi pasak untuk menutup pintu kita. Oke, geng. Jadi untuk setupnya kayak gini kira-kira, dan mungkin kita akan sebelah sana untuk cek bagaimana di dalamnya itu muatan berapa, kapasitas berapa orang, lalu kegiatan apa saja yang kita bisa lakukan di dalam setup flysheet Prisma segitiga ini. Oke, kita ke dalam. Oke, kawan-kawan awak semuanya. Jadi ini penampakan di dalam dari setup flysheet segitiga ini. Ya beginilah kira-kira, bisa untuk 1, 2, 3 maksimal. Dan HP aku jatuh, sorry. Dan untuk memaksimalkan dari setup ini sendiri, kawan-kawan bisa perlu beberapa pasak lagi untuk membuat sisi kayak gini nih. Ini kan masih kelihatan seperti ini. Jadi kawan-kawan bisa menambahkan pasak supaya dia lebih ketat dan bisa meminimalisir angin ketika kita sedang beraktivitas bermalam kayak camping kayak gitu. Dan di sini bisa untuk masak kompor kayak gini, tapi hati-hati karena flysheet itu bahannya mudah terbakar. Alangkah baiknya kalau kita di sini itu cuma untuk tempat peristirahatan. Dan satu saran aku, setup seperti ini tidak dianjurkan di medan atau di lapangan yang basah bawahnya. Atau kita perlu orientasi medan,
apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membangun shelter seperti ini. Yang pasti untuk membangun shelter seperti ini kita itu perlu area yang kering, tidak di jalur air, dan perhatikan di atas kita apakah ada dahan yang ranting yang bisa saja jatuh ketika kita berkegiatan. Jadi itu aja untuk setup dari flyseat ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.